Hai, apa kabar? Kalian pasti merindukan aku kan? Kalian pasti merindukan aku. Iyalah, nggak mungkin nggak merindukan ya kan? Setelah beberapa lama nih, berapa bulan kan vakum bener-bener yang kayak gue males banget mau konten. Sebenarnya kalau untuk di YouTube gue tuh agak males konten ya, karena kan gue harus mikirin beberapa faktor. Kayak pertama itu gue harus mikirin durasi, itu kan harus panjang ya, paling enggak 12 menit. Nggak mungkin kan gue bikin konten di YouTube itu durasinya kayak cuman 2 menit 3 menit gitu, karena YouTube itu tujuannya apa sih ya, gue mengejar AdSense lah, itu nggak munafik ya kan. Itu pertama. Kedua, gue kayak nggak ada waktu lagi buat bukan nggak ada waktu sih, lebih kayak susah gitu loh cari waktu gue buat konten di YouTube gitu, karena gue orangnya itu pemalas sebenarnya, pemalas sekali. Dan semenjak gue nggak ada tim ya bener-bener males-malesan gitu, jadi kayak lagi mood konten ya gue konten gitu. Makanya kayak lama nih gue vakum di YouTube, tapi di semua sosial media gue tetap aktif seperti itu. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya kan. Nah kayak sekarang nih gue tiba-tiba kayak tergerak bikin konten. Pagi-pagi melek mata, terus gue kayak tergerak gitu untuk bikin konten. Kenapa sih kok bisa begitu? Tahu kan musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri, sayang. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri ya. Karena apa, melawan rasa malas itu yang sulit. Anyway, jadi sekarang gue konten ini bukan gibah ya, bukan mau gibah atau bukan mau berita dan fakta, tidak, tapi ini lebih ke tips. Jadi gue mau share tips gue karena akhirnya I finally got my US visa gitu ya kan. Menyala US visaku. Jadi ini buat tips buat orang-orang sini. Jadi konten sekarang ini gue edukasi ngomong aja mau sampai kelibet loh Jadi konten yang sekarang ini, episode kali ini gue edukasikan untuk, kok edukasi sih? Gue dedikasikan buat para pejuang visa Amerika ya, dengan bahasa Indonesia tentunya. Karena jujur visa kita, paspor Indonesia ini memiliki kekuatan yang cukup dibilang middle ya. Artinya lu paspor kita ini gak terlalu kuat dan gak terlalu lemah juga. Karena memang terbukti kok ada beberapa negara yang kita gak butuh visa. Ya mungkin cuman pakai visa on arrival aja itu juga bisa. Tapi ada beberapa negara memang yang kita juga harus dan wajib punya visa baru kita masuk. Kalau gak ada visa kita bisa dideportasi kan gitu. Gue agak kaku ya nih ngomong depan kamera, udah lama gak depan kamera begini deh Nah jadi gue mau kasih tahu nih tipsnya apa aja, terus pengalaman gue bagaimana sampai akhirnya gue bisa dapat visa Amerika. Walaupun sudah beberapa kali pernah ajuin juga dan itu ditolak ya sama visa. Oh dan lucunya lagi, nanti ini gue cerita di bagian akhir ya. Jadi langkah pertama itu ya tentu kita membuat DS 160 ya. Apa sih istilahnya ya? Oh iya, DS 160. Jadi DS 160 ini tuh kayak gini nanti bentukannya ya. Bentukannya seperti itu. Nah si DS 160 ini tuh kayak konfirmasi janji temu lah kita intinya ya. Ini ada data paspor gue lagi, gimana nih caranya nih menutupi. Ya pokoknya DS 160 seperti inilah ya. Mungkin kalian yang udah biasa ngajuin visa Amerika atau yang udah pernah itu kalian pasti tahu DS 60 itu seperti apa bentukannya. Jadi ini adalah konfirmasi janji temu bahwa kalian udah bikin appointment secara online, baik itu melalui jalur pribadi atau melalui travel agent. Dan nanti setelah itu kita akan ditentukan tuh jadwalnya tanggal berapa lah kita bisa interview di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Nah udah gitu, itu sepanjang nunggu jadwal aja gue sebenarnya udah kayak hopeless banget. Maksudnya gini, approve nggak ya gitu, approve nggak ya, kayak bener-bener ya udahlah ya, nothing tulus aja gitu. Dan selama nunggu jadwal interview itu gue benar-benar mempersiapkan seluruh dokumen yang sekiranya nanti akan dibutuhkan untuk kebutuhan interview dan pengajuan visa Amerika. Udah gitu pada saat tiba saatnya nih gue datang untuk interview, ya kayak biasa lah ya, ngantri dan lain segala macam. Dan ini saran banget ya, karena kan gue udah berapa kali ya, 6 kali kayak kalau nggak salah tuh 6 kali atau 5 kali gue ngajuin visa Amerika dan itu memang tidak pernah lolos sama sekali.
Dan yang di terakhir ini alhamdulillah lolos gitu. Dan ini menurut gua sih saran ya, kita harus berpakaian, berpenampilan selayaknya yang mencerminkan pekerjaan kita saat kita melakukan pendaftaran untuk pengajuan dan interview visa Amerika itu. Contohnya gini, tapi yang nggak yang terlalu lebay juga, maksudnya yang sekiranya masih enak dilihat, sopan ya pasti wajib, dan itu menginterpretasikan pekerjaan lu gitu loh, melambangkan oh pekerjaan lu tuh itu, tapi tidak kalau misalnya bertolak belakang, misalnya contoh kayak pekerjaannya misalnya maaf ya pelayan di restoran, ya lu jangan berpakaian selayaknya pelayan restoran datang ke kedutaan gitu, jangan ya, yang rapi dan sopan itu penting dan wajib. Nah jadi kalau gue contohnya gini, kayak gue kan pada saat gue mendaftarkan visa Amerika itu, gue mengisi, kan kita disuruh ngisi tuh form kita kerjaannya apa, ya gue tulis pekerjaan gue ya konten kreator gitu, konten kreator. Jadi ya menurut gue berpakaian selayaknya konten kreator gitu, nggak yang pakai jas, nggak yang pakai dasi, nggak yang gitulah, maksudnya ya melambangkan pekerjaan gue gitu. Konten kreator ini konten kreator apa, lifestyle kah atau beauty lah atau apa, ya gue berpakaian selayaknya kalian yang lihat gue hari-hari aja kalau berpakaian ya begitu, pakai kemeja, pakai jeans, rapi gitu. Begitu gue masuk itu, sebelum gue masuk bahkan ya rasa deg-degan itu ada, jujur ya, karena gue mikir kayak aduh gue udah ditolak dengan hebat gitu kan, lebih dari 5 kali, apakah kali ini gue akan ditolak lagi, gue ada gitu terlintas di benakku. Dan saran gue, kalian kalau mau ngambil interview tuh ambil yang jadwal paling pagi. Gue itu waktu itu ngambil jam berapa ya, jam 7 jam 7.05 sayang. Itu pagi banget loh, gue ngambil paling pagi banget jam 7.05, lu bayangin ya. Gue ngambil jadwal di jam 7.05. Dan itu gue udah nyiapin mental lahir batin. Nyiapin mentalnya bukan menyiapkan mental akan diterima, bukan. Tapi gue lebih menyiapkan mental gue kalau visa gue ditolak lagi ya udah gitu loh. Udah bayar mehong ya kan. Aduh jatuh sayang. Udah bayar mehong kan, ditolak ya udahlah ya, gue udah mikirnya kayak gitu. Terus pas gue dipanggil sesuai dengan nomor antrian kita kan, di kloter jam berapa, gue masuk penyerahan dokumen. Itu kita bakal, untuk yang belum pernah mengajukan visa Amerika mungkin kalian bingung ya, karena itu banyak banget counter. Itu seperti biasa lah, kita collecting the data, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, ngumpulin sampai pada akhirnya itu ada counter kayak cubicle, tapi nggak cubicle sih, kayak counter gitu loh buat interview dari 1 sampai dengan counter 11 ya kalau nggak salah. Dan itu nanti ada counter 4 kita misalnya buat interview, gue lupa nomor berapa, misalnya kayak counter 4 buat interview, counter 4 itu misalnya buat collecting data lagi yang untuk terakhir kalinya memastikan data kita lengkap. Terus nanti itu ditanya sedikit doang kayak lu mau ngapain ke Amerika, udah kayak gitu doang aja gitu, kayak how are you doing, you good, what is your purpose to visit our country, udah kayak cuman gitu di counter pertama. Terus nanti di counter berikutnya itu yang bener-bener sesi wawancara sama native speakers. Tapi kalau misalnya mereka kan yang wawancara kita ini orang asli sana ya, orang asli Amerika. Tapi kalau misalnya lu tidak bisa berbahasa Inggris secara lancar, ya lu bilang aja, ngomong pakai bahasa Indonesia, they speak Indonesian, they speak bahasa very good by the way. Jadi lu nggak perlu khawatir akan bingung untuk berbicaranya seperti apa sama orang-orang di embassy Amerika, dan mereka pretty good ya, maksudnya mereka kayak sopan banget dan ramah banget and very humble and very warm gitu. Jadi nggak perlu takut yang gimana-gimana, hilangin rasa nervous. Dan pada saat diwawancara, tips gue, lu harus beneran eye contact sama orang yang wawancara lu itu, bener-bener harus eye contact, fokus jawab pertanyaan dia sejujur-jujurnya, dan harus sama dengan apa yang lu deklarasi di form online pada saat lu mengajukan visa Amerika itu ya. Gue pas diwawancara itu gue bener-bener kayak, dia nanya kan, apa kabar gitu, gue jawab ya I'm good, gue bilang gitu. Terus dia tanya what is your gini, pertanyaan pertama itu bukan what is your purpose ya, pertanyaan pertama itu kayak have you ever been travel to the United States of America? Terus gue bilang no never, it would be my first time, langsung gue bilang gitu. Oke, jadi kan kayak di situ gue kasih penekanan bahwa visa gue nih harus diterima gitu secara tidak langsung, ngerti gak sih? Karena gue dengan pedenya bilang it would be my first time, gue bilang kayak gitu kan. Oke, terus dia bilang apa tujuan lo ke Amerika? Terus gue bilang liburan, gue bilang kayak gitu, gue mau liburan, gue mau lihat salju. Gue ngomong kayak gitu terus terang, gue mau lihat salju, gue mau ke New York, gue mau nonton Broadway live, The Wicked.
terus gue mau main salju di New York. Gue ngomong aja udah terus terang gitu, karena that was my dream to see snow in the United States of America since I was kid. Gue ngomong kayak gitu, seada-adanya gue ngomong kayak gitu. Terus dia bilang gini, lu what do you do for living? Mereka tanya gue kerja apa di Indonesia ini. Terus gue jawab content creator. Dan dia minta bukti kita sebagai content creator. Nah, karena di form perjanjian untuk janji temu visa Amerika itu tidak ada untuk mencantumkan logo TikTok kita gitu, nggak ada ya. ID TikTok kita apa nggak ada. Dan ini paling penting kalian harus siapkan, karena gue bener-bener udah siapkan nih kayak gini. Waktu itu gue langsung sodorin. Jadi pas dia tanya kerjaan lo apa, gue bilang gue content creator. Terus dia tanya lagi content creator apa, gue bilang lifestyle influencer, gue bilang gitu. Terus langsung gue sodorin, ini TikTok akun gue bilang gitu. Gue kasih TikTok akun gue kan, gue bilang ini set, gue sodorin gitu, ini TikTok akun gue. Kalau IG itu tercantum di form, dan Facebook I don't have Facebook, dan YouTube gue punya YouTube, gue bilang kayak gitu. Terus dia tanya kenapa namanya ini berbeda, bagaimana lu bisa mengonten dengan nama yang berbeda, dengan nama asli dan nama ini berbeda. Itu akan jadi pertanyaan juga. Dan gue jawab, that my stage name, gue bilang gitu. Itu nama panggung gue bilang kayak gitu. Gue dikenal di Indonesia sebagai nama itu. Dan ini paling penting, lu harus bisa mempertanggungjawabkan jejak digital lu yang ada di internet kalau lu memang konten kreator. Tapi kalau lu memang merasa punya jejak digital yang tidak baik di internet, lu harus bisa membantah bahwa itu udah selesai masalahnya, sudah clear masalahnya. Lu harus bisa memberikan jawaban yang memuaskan mereka gitu. Kayak mereka nanya kok jejak digital gue, ini lu pernah ada masalah keuangan ya di Indonesia? Dia bilang kayak gitu. Gue bilang iya betul, itu beberapa tahun lalu when everything shut down, gue bilang gitu. Itu dampak COVID, gue gak bisa gaji karyawan. Pokoknya gue jelaskan itu, dan gue membuktikan dengan surat ngelibet deh nih, surat kelakuan baik SKCK ya dari kepolisian. Gue minta surat SKCK, gue lampirin lagi nih surat SKCK bahwa gue tidak ada catatan kriminal yang serius di negara ini. Dan gue membuktikan juga, karena gue kasih beberapa print-printan dokumen juga sama mereka, bahwa masalah yang ada jejak digitalnya itu sudah selesai. Ada capture chatnya bahwa gue sudah melunasi utang-utang gue, kayak gitulah intinya. Itu kita kasih sodorin semua ke mereka. Terus mereka bilang, berapa lama lu bakal stay di Amerika? Gue bilang ya kayak 10 hari lah paling lama, karena gue harus balik ke tanah air. Gue ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, apa yang membuat lu dan membuat kita percaya bahwa lu harus balik ke tanah air? Nah, menurut gue ini penting banget ya. Ini penting banget menurut gue. Karena apa? Karena jujur gue kalau untuk ditanya rekening koran, dia kan tanya rekening koran ya saat itu. Surat referensi dari bank penerbit bahwa gue nasabah bank tersebut. Rekening koran gue menurut gue tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi cukup sekali. Mungkin bahkan itu bisa dibawa rata-rata untuk para pengaju visa yang lainnya. Biasanya orang kan ngajuin ada 100 juta, ada 500 juta, berapa? Wah, bombardir gitu kan. Gue itu enggak sampai segitu. Kayaknya berapa juta doang gitu duit gue ya. Jadi yang mereka lihat itu keterikatan kita sama negara ini. Apa yang benar-benar membuat kita harus balik. Gitu. Surat referensi kerja ya mungkin itu bisa dipakai ya untuk karyawan. Dan gue kan tidak ada surat referensi kerja, karena gue bener-bener mengandalkan penghasilan gue dari endorsement. Dia tanya kok gaji gue berapa. Gue bilang secara prorata 1 bulan itu mungkin gue bisa di angka 100, atau mungkin paling kecilnya di angka 80, gue bilang kayak gitu. Terus dia tanya berapa lu dibayar sekali posting video. Ya gue jelaskan lah rate card gue kan, sekali posting sekian, terus cicilan gue sekian, utang yang harus gue bayar sekian, itu gue jelaskan semua. Terus dia bilang, ya itu tadi, apa yang membuat lu akan kembali ke sini. Nah, gua itu akhirnya gua kasih dia surat rumah, sertifikat, gua showing sertifikat rumah, kepemilikan rumah atau kepemilikan aset yang atas nama kita. Itu yang bikin kuat. Kayak gua kan ada surat rumah ya, gua kasih surat rumah gua yang memang benar-benar atas nama gua gitu ya. Mungkin kalau kalian belum ada rumah, mungkin punya mobil atau cicilan mobil atau aset yang berharga atas nama kalian, itu akan ngebantu kalian banget loh. Terus gue kasih surat sertifikat rumah gue kasih, terus dia ngecek, dan di situ cukup lama sekali dia ngecek ABCD segala macam. Terus dan nanti kalian juga akan ditanya ada kepentingan lain atau tidak. Kalau gue juga kan, karena kemarin kebetulan gue mau ada nonton New York Fashion Week juga kan, mau menghadiri New York Fashion Week, dan gue juga bilang terus terang gue bakal datang ke New York Fashion Week juga untuk datang. Ada undangan gitu dari CEO New York Fashion Week-nya, sponsor letternya, invitation letter, undangan, surat undangan itu semua gue kasih lihat juga. Dan lu tahu apa? Itu nggak
nggak semerta-merta langsung diterima. Selesai wawancara, gue nggak sampai 5 menit selesai wawancara. Jadi jadi gini, buat yang belum tahu visa Amerika itu jawabannya langsung saat itu ya. Jadi buat yang belum pernah ngajuin visa Amerika itu jawabannya langsung saat itu juga. Selesai lu wawancara, lu langsung dikasih kertas tuh. Kalau lu dapat kertas putih tuh which is seperti ini ya. Kertas putih tuh kayak gini nih. Kertas putih berisikan tulisan, itu tulisannya langsung congratulations your visa is approved, welcome to the... Intinya gitulah. Itu kalau lu diterima ya. Nah, tapi kalau misalnya lu tidak diterima, itu kertasnya warnanya pink. Gue gak ada lagi kertas pink. Pokoknya warnanya itu bener-bener kabur penyakitnya. Maaf ya, gak usah di-cut ya. Biarin aja natural begini ya. Namanya manusia kan, bersin wajar. Sampai mana tadi lupa gue. Dan satu lagi tuh ada kertas pink. Pink itu bener-bener warnanya pink muda, merah jambu. Kayak gini nih, ini pink kayak gini ya. Itu menerangkan bahwa lo ditolak. Dan gue selama interview sebelumnya gue selalu dapat kertas pink. Jadi gue kena mental nih, stres gue nih karena ditolak. Nah, tapi kemarin alhamdulillah gue dapat, dan gue belum pernah dapat nih. Yang ketiga itu kertasnya gini, kuning. Nah, kertas kuning kayak gini. Dan gue nggak pernah dapat kertas kuning seperti ini sebelumnya. Baru pertama kali. Gue pikir tuh ini apaan kertas kuning ya. Gue pikir tuh gue diterima. Ternyata intinya keterangannya bahwa aplikasi lu ini intinya sedang diproses oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan ini tuh intinya butuh untuk administratif kolektif gitu. Untuk verifikasi data yang gue berikan itu benar atau tidak. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nanti, dan di sini juga dituliskan kalau misalnya mereka butuh dokumen pendukung tambahan atau mereka butuh apapun itu, mereka akan email ke kita. Jadi kita kalau udah dapat surat seperti ini, kita harus siap-siap sering cek email. Dan wajib banget folder spam itu kalian cek. Kenapa? Karena gue pengalaman visa gue di-approve dan gue gak tahu apa-apa. Gue taunya dari agent yang ngebantuin gue untuk ngelengkapin data. Gue taunya dari dia. Visanya tuh dari siapa ya gue taunya? Dari teman gue deh kalau nggak salah. Jadi gue was-was gitu karena udah lumayan lama nggak ada kabar, nggak ada email, nggak dapat, ternyata masuknya di folder spam. Nah, setelah gue dapat kertas ini, gue tuh pulang kan kayak, aduh ini di-approve nggak ya? Gitu. Kayak was-was gitu loh gue. Masih berpikir kayak ya udahlah ya gitu kan. Pulang yang penting gue sudah melakukan interview itu dengan seada-adanya, dengan sebenar-benarnya, jujur. Ya udah, akhirnya gue pulang. Dan setelah seminggu lebih mungkin ya, itu teman gue baru ngasih tahu kayak, kan dia nanya nama lengkap gue siapa, nomor paspor gue berapa, terus dia nanya apa lagi ya, gue lupa. Intinya dia mau bantuin gue ngecek itu dia approve apa enggak. Ternyata dia bilang, kak ini visa lu approve kak. Approve-nya taunya dari mana gitu. Gue aja bahkan gak tahu visa gue tuh di approve apa enggak, karena emang gak ada email sama sekali. Ternyata email tuh masuk di folder spam pemirsa. Dan gue cek ke folder spam, itu beneran ada gitu loh. Oh my god, akhirnya visa gue tuh approve. Dan gue dapet emailnya itu berisikan ya intinya paspor gue sudah bisa diambil di mana tempat yang waktu itu kita pilih untuk pengambilan paspor kita, atau mau dikirim ke rumah itu kan bebas ya, kita bisa menentukan pada saat kita bikin DS 160 itu. Akhirnya gue dapet email nih kayak gini. Nah, dapat email kayak gini, itu aja gue masih nggak percaya. Nah, gue dapet email kayak gini, gue masih mikir kayak, ini approve apa ditolak ya? Karena paspor gue ditahan. Paspor gue tuh ditahan, setelah interview paspor gue ditahan, nggak dibalikin. Dan gue nggak tahu kejelasannya seperti apa karena kertas kuning yang gue dapatkan. Jadi gue antara dapat apa enggak gue masih belum tahu ya pada saat itu. Dan paspor gue ditahan. Terus akhirnya ya udahlah, gue beranikan diri lah, gue datanglah ke VFS gitu, karena gue pilih waktu itu VFS Kuningan City ya kan. Akhirnya gue datang ke VFS, gue ngantri tuh. Ini waktu gue ngantri ya untuk ngambil visa gue. And ternyata benar visa gue di approve, say, alhamdulillah. Dan itu rasanya wow gitu, kayak ini gue kayak mimpi, anjir beneran gak sih? I will see the snow at the United States of America. Dan gue bener-bener visa gue approve, itu kayak rasanya, oh Tuhan akhirnya gitu. Ih gila, gue seneng banget, gue terharu deh kalau inget itu. Jadi ini juga sekalian buat nyemangatin kalian ya. Lu kalau berusaha, kalian tuh bener-bener harus
effort kalian harus ekstra dinaikin. Kalau kalian sudah merasa usaha tapi gagal lagi, usaha terus aja, karena kalian nggak pernah tahu di pukulan keberapa kalian benar-benar dapat gongnya. Gua aja berkali-kali ditolak hebat, gua ditolak dengan hebatnya sampai terjatuh ibaratnya kayak gitu. Tapi iman gua yang menyelamatkan gua gitu. Maksudnya kayak saat gua kehilangan harapan visa itu di approve atau tidak, justru di situ sebenarnya ada harapan. Dan ini terbilang singkat ya, waktunya nggak sampai 2 minggu loh gue dapat kabar. Mungkin ada yang lebih cepat, tapi ya mungkin ada yang lebih lama gitu. Itu untung-untungannya karena kita nggak tahu berapa lama sebenarnya waktu yang mereka butuhkan. Kecuali kalau lu langsung dapat kertas putih, langsung approve, langsung lu dapat jadwal buat ngambil tuh nanti di email. Dan ini gue bener-bener dapat visa US gitu kan. Wah, multiple entry gue dapat. Dan notabene di paspor gue itu masih nggak kosong sih, karena itu paspor perpanjangan kan. Kayak cuman baru di paspor gue yang baru ini cuman ada negara Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, itu aja. Selebihnya di paspor lama gue yang banyak data gue ke luar negeri itu banyak banget. Nah, jadi kalian jangan putus asa, tetap coba aja. Meskipun kalian udah ditolak tuh kalian harus tetap coba, jangan putus asa. Karena bener deh, kalian nggak pernah tahu di pukulan keberapa kalian bisa mendapatkan kejutan dalam hidup kalian. Sampai situ selesai. Dan ternyata rasa was-was ini tidak berhenti di situ pemirsa. Teman-teman gue bilang, itu lu cuma dapat visa aja, tapi nanti pas lu landing di sana, lu landed di Amerika, itu imigrasinya bakal repot, bla bla segala macem lah. Gue kayak terparno nih, aduh gue udah approve visa, jangan sampai gue dideportasi, jangan sampai gue dipulangkan lagi karena gue nggak bisa memuaskan jawaban pihak imigrasi yang ada di Amerika gitu pas gue landing. Akhirnya belaga gila lah gue ya kan. Gue belilah tiket pulang pergi Jakarta, New York, Jakarta, New York, Los Angeles, Jakarta. Jadi gue masuk itu dari New York, keluar itu gue dari Los Angeles. Gue beli dong tiket. Singkat cerita gue jalan ke sana, gue lagi ngantri panjang kali lebar. Nyampe lah gue di giliran imigrasi ya kan. Begitu gue nyampe di giliran gue di imigrasi, dia cuma tanya, dia bilang, "Hi, how are you? I'm good. May I see your passport?" Sure. Dia minta paspor, gue kasih. Terus dia tanya, "What is your purpose to coming into our country?" Gue bilang, dia nanya tujuan kita apa ke negara dia. Jawaban gue tetap sama seperti pada saat gue ditanya wawancara visa. Gue bilang, gue mau main salju di New York dan gue mau nonton Broadway secara live di New York. Udah, gue jawab sesimpel itu. Terus dia bilang, gue bisa minta tahu lu tinggal di mana. Terus gue bilang, nih gue kasih booking hotel gue tinggal di situ. Terus dia bilang, berapa lama lu bakal di sini? 10 hari paling lama, karena gue harus balik ke negara gue. Terus lu mau kemana lagi? Gue bilang, paling ke Los Angeles ya, sama keliling beberapa kota. Ini tiket pulang gue. Dia tanya, tiket pulang lu mana? Nih gue tanya tiket pulang, ini gue kasih tiket pulang gue dari Los Angeles. Terus udah langsung di stamp, "Welcome to the United States of America." Terus gue kayak di imigrasi bengong dulu. "Hi ma'am." Dia langsung kayak gitu kan. Gue, "Oh ya, oke. Thank you so much. I have no words for this. Thank you for make my dreams come true to play the snow at the New York City." Gue langsung ngomong gitu nih, refleks. Terus dia kayak senyum-senyum ketawa. Intinya dari semua tips gue ini, kalian cuma satu. Jujur, pede, dan apa yang kalian tulis di form pengajuan visa Amerika tuh benar-benar harus sesuai loh. Kalian intinya bisa bertanggungjawabkan lah dengan apa yang akan kalian ucapkan ke imigrasi. Jangan ada bohong-bohong. Karena kalau lu bohong, lu bakal butuh kebohongan lain untuk nutupin bohong pertama. Dan lu bakal lupa tuh sama apa aja yang akhirnya udah lu omongin. Seperti itu pemirsa. Udah gitu aja lah ya vlog ini. Nanti kalau misalnya ada teman-teman mau nanya, sharing tips atau tanya-tanya, tinggal tulis aja di kolom komentar tentang visa Amerika kalian. Nanti ya gue bisa jawab, pasti gue jawab gitu. Semangat ya buat kalian semua yang sedang berjuang untuk pengajuan visa Amerika ataupun visa negara lainnya. Kalian harus tetap semangat. Karena kalian harus tahu, 1 bulan sebelum gue ngajuin visa Amerika, nggak nyampe 1 bulan, 2 minggu sebelum gue ajuin visa Amerika, itu gue habis ngajuin visa Australia dan gue ditolak dengan hebat. Baru gue ngajuin, gue klik submit, besok paginya gue langsung dapat jawaban, "Your visa is not granted." Itu dari Australia, gue ditolak benar-benar dengan hebat sampai aku jatuh. Tapi Tuhan menolongku, Tuhan ngasih aku pengganti yang lebih gong, lebih membahana, yaitu visa United States of America. Gue dapat multiple entry sayang, seperti itu. Jadi semangat buat kalian semua. Thank you for watching. Jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah kalau kalian merasa ada yang mau ditanyakan. Dan kalau kalian merasa ini vlog bermanfaat, jangan lupa di share ke orang-orang yang sedang berjuang untuk pengajuan visa. Semangat, I love you, thank you for watching. Mwah.